Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi dan juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, pernahkah kalian berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba bandingkan ketika kalian berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya antara kalian berteriak di lapangan dan di kamar mandi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar terlebih dahulu sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada dua. Yang pertama, bunyi merambat melalui media atau perantara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Untuk sifat bunyi yang pertama, kita sudah mempelajarinya ya di pertemuan yang lalu. Bunyi merambat melalui medium atau perantara, bisa benda gas, benda cair, atau benda padat. Bunyi jika berada di ruang hampa, dia tidak dapat merambat karena di ruang hampa tidak ada medium. Untuk sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketika bunyi mengenai suatu benda atau penghalang, maka bisa terjadi gema atau bisa juga gaung. Apakah gema itu? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Biasanya terjadi di bukit, tebing, lembah, atau gua. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, sekarang apakah gaung itu? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar saat sumber suara asli belum selesai diucapkan atau hampir bersamaan. Oke, selanjutnya, mengapa gaung itu bisa terjadi? Karena penghalang gelombang suara memiliki jarak dekat dengan sumber suara. Yang kedua, terjadi di ruang yang sempit. Dan yang ketiga, suara pantul terjadi hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantul yang terdengar tidak jelas. Untuk persamaan gema dan gaung adalah merupakan bunyi pantul. Sedangkan untuk perbedaannya antara gema dan gaung, kalau gema itu suara pantul terdengar jelas. Sedangkan gaung suara pantul terdengar tidak jelas. Oke, kita lanjutkan ke penyerapan bunyi. Bunyi selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap melalui benda yang permukaannya lunak. Contohnya karpet, busa, kain, wol, goni. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi itu disebut juga dengan benda-benda peredam. Adapun manfaat benda-benda peredam adalah untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya benda-benda peredam itu diletakkan di dalam ruangan. Contohnya ada studio rekaman, ada gedung bioskop dan juga gedung pertemuan. Tujuannya adalah supaya suara yang di dalam ruangan tersebut ya itu tidak sampai terdengar di luar. Sekarang kita lanjut tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu tentang makanan khas dan rumah adat yang ada di Indonesia.
oleh koki kenamaan dari Inggris. Filosofis rendang ada 3, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Proses pemilihan bahan, proses memasak, tercipta makanan bercita rasa tinggi. Ayo kita simak makanan khas dari daerah lainnya. Sego jamblang. Makanan ini berasal dari daerah Cirebon. Cara penyajiannya menggunakan daun jati. Ikon sego jamblang adalah balakutak hidang, yaitu cumi-cumi atau sotong berkuah. Yang kedua, makanan khas dari Jawa Timur, yaitu nasi pecel, yang merupakan sarapan favorit masyarakat Jawa Timur. Ciri khasnya menggunakan pincuk dan disajikan dengan dilengkapi ragi, serundeng, dan lalapan. Lontong sayur. Sayuran yang digunakan biasanya adalah sayur labu atau bisa menggunakan pepaya muda yang diiris tipis. Sayuran ini menggunakan santan dan diracik dengan bumbu khas Betawi. Yang keempat adalah makanan khas dari Gresik, Jawa Timur, yaitu nasi krawuk. Ciri khas dari khas terkenal dari Yogyakarta, yaitu nasi gudeg. Ciri khas cita rasa gudeg yang manis dan gurih, warna coklat dari daun jati. Rasa khas dari makanan ini berasal dari proses memasak yang cukup lama agar buah nangka menjadi benar-benar empuk dan bisa dikonsumsi. Dan asal provinsinya. Yang pertama ada empek-empek, kedua kerak telur, ketiga ayam betutu, 4 ada papeda, 5 ayam taliwang, 6 soto Makassar, dan 7 soto Banjar. Nomor 1 empek-empek berasal dari Sumatera Selatan, kedua kerak telur dari DKI Jakarta, 3 ayam betutu berasal dari Bali, papeda berasal dari Papua, ayam taliwang berasal dari NTB, soto Makassar dari Sulawesi Selatan, serta soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Setelah kita mengenal makanan khas, mari kita mengenal rumah adat Minangkabau atau Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Yang kedua, Krong Bade dari Aceh. Yang ketiga adalah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kemudian rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Maluku bernama Baileo. Dan yang terakhir adalah rumah yang berasal dari daerah Bangka Belitung yang disebut dengan rumah rakit. Oke, semoga semakin rajin ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.